Hari ini saya pendampingan ke SMP 5 Cibarusah bersama Ibu Linda Listiani. Beliau sedang menyiapkan kegiatan pengenalan pembelajaran berdiferensiasi di selama 1 bulan. Pendampingan untuk hari ini kita mengerjakan modul 22 ya, diferensiasi, kemudian modul 23 kemudian tentang coaching ya Bu, untuk supervisi akademik. Latihannya ada kita berperan sebagai coach dan teman saya coaching CGP lain, itu Bu Zeti ya Bu ya. Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan bisa di sekolah maupun permasalahan yang terjadi pada diri kita sendiri. Kalau dari range permasalahannya itu berarti skala berapa Bu? Ibu mampu menggali? Kemarin saya mampu menggali permasalahan itu kurang lebih skala 7-8 lah. Wah, tepuk tangan dulu buat Ibu nih, 7-8 untuk skalanya. Iya. Baik Ibu nih, saya di pendampingan 2 ini akan melakukan refleksi ya, perubahan diri setelah mempelajari modul ya. Baik dari 1.1 sampai 1.3 kemarin. Nah, apa saja yang sudah Ibu pelajari pada modul yang kemarin ya? Mungkin ya salah satunya aja yang Ibu hafal, yang dari 1.1 dulu dah. Kalau 1.1 kan masalah filosofi Dewantara ya Bu. Saya mulai menyadari bahwa anak adalah subjek dalam belajar, dan saya harus terus berpusat pada mereka dan harus memperhatikan kebutuhan mereka berdasarkan dikaitkan dengan modul 2.1 juga, itu pada minat, kesiapan belajar mereka maupun gaya belajar mereka. Oke. Nah, terus apa capaian kegiatan yang sesuai dengan harapan dan tujuan? Apa saja yang sudah tercapai selama Ibu mengikuti sampai modul 2.7? Yang sudah mulai terlihat adalah saya mulai ada perubahan Bu. Yang awalnya kalau lihat anak agak bermasalah dikit langsung agak emosi gitu ya. Sekarang mulai bisa karena ada pembelajaran yang kompetensi sosial emosional ya Bu ya. Saya tarik nafas gitu, kemudian saya diam sejenak. Akhirnya saya mulai menata emosi saya dengan baik, dan sekarang alhamdulillah bahkan ada kejadian luar biasa pada diri saya hadapi dengan tenang. Alhamdulillah ya. Rasanya kira-kira berapa nih? Ya masih kisaran 89 ya. Ya berarti sudah meningkat lah ya. Nah, kan selama pembelajaran, selama mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini dalam program PDP ini, nah Ibu kan dimulai dengan melaksanakan komunitas praktisi nih. Ya, Ibu mengimbaskan ke teman-teman apa yang Ibu pelajari selama mengikuti kegiatan guru penggerak. Nah, apa sih hal yang menarik dalam pembelajaran saat merintis komunitas praktisi? Yang menarik itu saya jadi bisa berkolaborasi dengan teman-teman dengan berbagai kemampuan. Jadi saya bisa menggali, ternyata teman saya banyak kemampuan plus yang bisa saya ambil. Gitu. Pada saat saya menularkan atau mensosialisasikan apa yang saya dapat dari penggerak, mereka antusias gitu, dan tujuan utamanya adalah sekolah saya ini menjadi sekolah yang lebih menekankan pada murid itu adalah pusat belajar kita ya, dan murid, sehingga apa yang diinginkan oleh pendidikan nasional maupun filosofi Gajah Dewantara mulai terwujud. Alhamdulillah Bu ya. Iya. Saat ini. Iya. Terus strategi apa yang Ibu lakukan untuk komunitas praktisi di lingkungan sekolah ini? Kalau saya sering berkomunikasi secara intens, kadang kalau istirahat kumpul, kadang mensosialisasikan itu nggak resmi Bu, jadi ngobrol-ngobrol biasa, sharing keluhan-keluhan mereka, misalnya terjadi di kelas, misalnya ada kejadian apa di kelas, kita bantu. Kemudian saya sebisa mungkin saya bantu, kami berkolaborasi. Kemarin juga ada sesuatu yang luar biasa. Sekolah kami kan ada HUT kelima ya, itu kan pakai koreo yang luar biasa. Itu saya saja sangat bangga gitu, luar biasa kerjasamanya sehingga bisa sampai terwujud itu ulang tahun yang tidak hanya sekedar ucapan-ucapan saja, tapi ada keterampilan anak mengerahkan 500 anak dilatih hanya
hanya waktu 3 hari. 3 hari. Wah. Itu luar biasa. Berarti di sini sudah ada sih kekuatan untuk berkolaborasi. Cuma mungkin memang perlu ditambah. Tapi di sini memang perlu figur yang mereka bisa contoh. Nah, ini karena saya paling tua nih. Anda juga guru penggerak juga. Jadi kadang saya harus bisa memberi contoh. Paling tidak semangat dalam mengajarkan apapun. Makanya mereka selalu bilang, oh saya ingin sekali mengikuti dia, semangatnya. Padahal usianya kadang lagi sakit juga, masih tetap aja mikirin sekolah. Gitu. Apakah komunitas praktisi ini sudah dibentuk ya? Komunitas komunitas praktisi itu kami misalnya membentuk semacam kayak kemarin ada komunitas pembelajaran ya Bu ya. Itu ada untuk pembelajaran atau paling tidak tim pengembang sekolah itu ada komunitas yang kami buat untuk lebih menekankan pada semua pembelajaran yang mengarah pada visi misi dan sesuai. Apalagi sekolah saya sekolah penggerak, jadi kan harus benar-benar menjalankan kurikulum merdeka. Artinya memang pembelajaran berpusat pada anak. Jadi semua guru sekarang sudah mulai fokus dan konsen mengarah ke sana. Bahkan mengadakan IHT aja sampai 1 minggu. Kemarin kan ibu juga pembicaranya, salah satunya yang kami undang. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya pengajar praktik. Mungkin Bapak Ibu diantaranya sudah ada yang mengenal saya ya. Nah, langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama saya hormati Kepala Sekolah SMPN 5 Cibangsa. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru, dan tak lupa khusus nih JGP kita, yaitu Ibu Linda. Bapak Ibu sekalian, di sini saya di pendampingan berdua ini wajib untuk mereview kembali apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Linda selama beberapa bulan kemarin dari modul 1.1 sampai modul 2.3. Nah, di sini saya sebagai moderator dalam simulasi, sementara Bu Linda sendiri sebagai pemandu diskusi. Nanti abis ini ke Ibu. Nah, pesertanya ada kepala sekolah, guru, dan teknik. Nah, di sini terima kasih sekali Bapak Kepala Sekolah sudah hadir. Dan yang aplausnya buat sekolah ini ikut sekolah guru penggerak ya, sekolah penggerak Pak ya? Iya, tangan untuk sekolah ini. Pertama akan saya pindahkan dulu ke Bapak Sekolah ya, sedikit sambutan tentang visi yang ada di sekolah Bapak, nanti baru nanti dipandu diskusi oleh Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada saat ini kita ada satu program di mana tahapan kedua ya, tahapan pendampingan kedua untuk program guru penggerak yang sedang berjalan. Dan kita bisa dikatakan bahwasanya memang dijunjung. Jadi sebenarnya niat hati saya dari dulu selalu ingin memajukan dimanapun tempat saya bekerja. Tapi terkadang ada saja hambatan karena keterkaitan dengan masalah yang saya hadapi sendiri, kesibukan saya, kemudian juga masalah kesehatan saya yang mungkin akhir-akhir ini sedang terganggu ya Bapak Ibu. Sehingga tidak maksimal saya pada saat dalam mengerjakan tugas, baik itu guru penggerak, sekolah penggerak maupun tugas pribadi saya, tupoksi saya sebagai guru sendiri. Nah, untuk pengimplementasian dari guru penggerak, salah satunya yang sudah saya wujudkan di kelas adalah dengan anak, berpusat pada anak. Saya membuat
membuat rancangan pembelajaran yang tadi seperti Ibu lihat pada saat saya disupervisi oleh kepala sekolah, membuat rancangan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, artinya perbedaan anak pada gaya belajarnya. Ada anak yang mungkin senang dengan gaya belajar audio, mendengar, atau melihat visual, atau kinestetik. Nah, itu kita harus mampu melayani mereka sesuai dengan bakat dan minat mereka dan gaya belajar mereka. Tentunya tidak luput dari pada saat kita melakukan pembelajaran di kelas yang memang harus berpusat pada anak, itu luar biasa. Kita nih, menurut Bu Iis, tujuannya apa sih kegiatannya Bu Iis? Visi misi kita ya. Dari yang kemarin kita diskusikan di ruang kepala sekolah, memang dari berbagai unsur. Tujuan dari visi misi itu sendiri adalah terciptanya sekolah yang lebih baik ke depannya. Itu sih intinya. Untuk lebih detail itu di tujuan juga sudah dijabarkan. Mungkin ada beberapa hal, beberapa poin yang harus diperbaiki. Nah, itu yang belum kita diskusi lebih lanjut. Kita nih, menurut Bu Iis, tujuannya apa sih kegiatannya Bu Iis? Visi misi kita ya. Dari yang kemarin kita diskusikan di ruang kepala sekolah, memang dari berbagai unsur. Tujuan dari visi misi itu sendiri adalah terciptanya sekolah yang lebih baik ke depannya. Itu sih intinya. Untuk lebih detail itu di tujuan juga sudah dijabarkan. Mungkin ada beberapa hal, beberapa poin yang harus diperbaiki. Nah, itu yang belum kita diskusi lebih lanjut. Pertandingan kali ini apa aja? Yang menarik adanya sosialisasi keberhasilan, bukan pencapaian pada saat saya mengikuti guru penggerak dan implementasinya, sehingga keluarlah gitu unek-unek yang selama ini saya ingin sampaikan, terutama masalah supervisi tadi sudah saya sampaikan. Dan ada jalan keluar bahwa ternyata supervisi yang selama ini saya ikuti terkesan kaku dan tidak lagi. Saya inginnya berjalan mengalir seperti air mengalir tirta gitu lah ya, seperti air mengalir gitu nih, seperti itu. Tadi alhamdulillah itu yang menarik, dan alhamdulillah hari ini difasilitasi dengan Ibu Adi bisa berjalan ya, jadi tersampaikan kepada kepala sekolah dan teman-teman. Kira-kira Bu, apa sih yang sudah baik pendampingan pada hari ini dan apa yang perlu saya perbaiki? Yang sudah baik Bu Adi sebenarnya dalam pendampingan sudah memberikan informasi yang banyak ya pada saat kita misalnya tidak memberikan info seperti tadi ini seperti apa, Ibu menyampaikan dia diskusi seperti tadi, dan Ibu juga bisa memotivasi teman-teman saya untuk mengikuti tadi banyak ya, itu bagus. Karena kalau saya sendiri sebenarnya tadi udah sering ngomong kemana-mana. Nah, yang perlu diperbaiki mungkin karena mungkin kesibukan Bu Adri ya. Saya pikir Bu Adri lebih sering lagi merhatiin kita. Iya, itu siap. Saya sibuk banget. Terima kasih banyak loh Bu ya pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya Bu, ini kita Ibu pada kegiatan pendampingan 3 ya. Kan berarti kuesioner kan udah diambil ya Ibu ya. Nanti Ibu sebarkan, sudah diisi. Terus tetap Ibu harus mencoba praktik-praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, terus imbaskan ke teman yang lain, dan terus tetap ikuti kegiatan bersama fasilitator. Oke. Ibu ya, Doain dia tetap semangat dan bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak dengan lancar, sukses. Baik Ibu, kita tutup ya untuk pendampingan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.